berbagai profesi ya. Teman-teman untuk menghargai owner kita ya, boleh nggak kita nyalakan semua video yang bisa nyalakan, dinyalakan ya teman-teman. Saya minta dengan hormat sekali buat teman-teman. Silakan mau bertanya silakan. Ya, silakan. Kita akan bahas pertanyaan di chat room ini juga banyak sekali ini. Boleh langsung bertanya, boleh. Dilambaikan tangannya, boleh. Wah, ganteng-ganteng sama cantik-cantik nih Sri Kandi kopi. Luar biasa. Silakan, jangan malu-malu. Mumpung kita di sini kehadiran ownernya ya, teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan dari coba di itu dulu di apa di ada ini Denny Van. Coba dibikin itu dulu, dibikin ini host. Oh siap. Supaya dia bisa nyalain itunya, nyalain mic-nya. Ya udah. Silakan dinyalakan Pak Denny itu mic-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Denny, luar biasa. Silakan, selamat Pak. Malam semuanya. Aduh, saya terus terang merasa berbahagia sekali ketika melihat tadi presentasi dari awal sampai barusan ya. Saya melihat antusias teman-teman sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang kita harapkan dari dulu awal mulai Kopi Enak berdiri, alhamdulillah kita sudah menemukan tim yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Denny Setiawan Sukarya. Kalau saya tinggal sih di Bandung sebetulnya dengan Pak Michael dekat. Cuman kalau saat ini kita tinggal di Ciamis Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah latar belakang saya memang saya sebagai pengusaha Bapak Ibu. Cuman karena kemarin efek corona, usaha dengan modal gede ratusan juta lah ibaratnya. Karena corona semuanya hancur Bapak Ibu. Jadi banyak konsumen saya yang macet, akhirnya modal saya habis, akhirnya ya kembali lagi saya membuat usaha yang modal kecil tapi bisa menghasilkan hasil yang besar. Nah, sedikit cerita tentang latar belakang Kopi Enak Bapak Ibu ya, biar semuanya enak. Jadi kita berpikir bagaimana caranya corona itu membawa hikmah Bapak Ibu. Jadi meskipun corona itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dihindari, kita harus terima. Akhirnya bagaimana caranya menjadikan corona itu jadi hikmah. Nah, alhamdulillah meskipun usaha saya bangkrut, Bapak Ibu, saya berpikir bagaimana caranya kita tetap bisa berkarya meskipun kita dalam masa pandemi. Nah, akhirnya saya main-main kemana-mana dengan ikhtiar. Akhirnya ketemu kopi dan terjadilah Kopi Enak dengan tujuan ya kita ingin membantu teman-teman semua keluar dari kesulitan ekonomi Bapak Ibu. Seperti itu. Ya alhamdulillah setelah beberapa bulan berjalan kita mulai sounding Kopi Enak kemana-mana, ke Sukabumi, ke Bogor, ke Jawa Tengah dan sebagainya. Apa yang kita harapkan saat ini alhamdulillah ada Pak Michael yang sudah mendapatkan mungkin bonus di atas UMR lah ya. Sementara kita nggak usah bicara muluk-muluk puluhan juta, ratusan juta. Dengan adanya Kopi Enak, alhamdulillah terbukti telah membantu banyak orang mendapatkan komisi di atas UMR, Bapak Ibu. Nah, untuk masalah tadi yang seperti disebutkan Pak Michael, mungkin kita targetnya mungkin bonus ratusan juta, bahkan miliaran per bulan itu bukan hal yang ibaratnya mustahil Bapak Ibu ya. Kebetulan saya guru juga punya banyak dan mereka itu berpenghasilannya di atas 500 juta per bulan Bapak Ibu. Dan semua bukan modal yang besar, semua hanya modal ratusan ribu saja, tapi dengan konsep yang jelas, dengan sistem yang jelas, terbukti mereka guru-guru saya bisa mendapatkan bonus di atas 500 juta per bulan Bapak Ibu. Sementara saya yang usaha konvensional, yang kemarin modalnya kurang lebih 500 jutaan, kebetulan saya di showroom mobil, Bapak Ibu. Dalam waktu setahun, saya akhirnya minus sampai 100 jutaan, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya ya modal besar pun belum tentu hasil besar. Tapi resiko sangat besar dan terbukti saya sudah membuktikan, baik itu di usaha properti, baik itu di usaha showroom mobil,
Jadi modal besar itu dengan niat kita memang awalnya ingin untung besar, tapi ternyata hasilnya belum tentu besar, Bapak Ibu. Nah, kembali saya pengalaman 10 tahun yang lalu di bisnis jaringan, dengan modal ratusan ribu, terbukti saya bisa menghasilkan di atas 1 miliar, Bapak Ibu, di MLM yang sebelumnya. Nah, akhirnya kita dan teman-teman sepakat untuk membuat sebuah multi level. Jadi Kopi Enak itu kalau Bapak Ibu tahu itu ada hasil analisa dari beberapa MLM, Bapak Ibu. Jadi beberapa MLM kita riset apa yang membuat teman-teman di lapangan susah itu apa, kita hindari. Apa yang membuat teman-teman itu mudah, kita maksimalkan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya ya terpilihlah Kopi Enak sebagai produk kita, Bapak Ibu. Dengan harga yang murah, ibaratnya sama dengan harga yang di warung-warung. Insya Allah Kopi Enak mudah diduplikasi dan bonus ratusan juta per bulan itu bukan lagi sebuah angka doang, Bapak Ibu. Tapi insya Allah bisa kita wujudkan asal kita sabar dalam mencapainya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya nggak akan bicara panjang lebar karena tadi juga sama Pak Michael sudah disinggung lengkap sebetulnya. Cuman saya hanya menambahkan sedikit mungkin. Jadi kebanyakan orang kan pas begitu ketika ditawarin sebuah peluang atau misalkan habis dari presentasi seminar, banyak orang semangat karena mereka mempunyai harapan baru dan semangat baru, Bapak Ibu. Tapi ketika sampai rumah mereka bingung, Bapak Ibu. Jadi ketika sampai rumah, apa yang harus kita lakukan, katanya seperti itu. Karena si upline-nya yang menjelaskan juga bingung. Apa sih yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, untuk sebagai sharing saja, saya kebetulan laptopnya ini agak ada masalah di audionya. Kita langsung sini aja lah ya, nggak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin ini sekedar sharing aja, mudah-mudahan bisa membuka pola pikir Bapak Ibu semua. Jadi, ini adalah kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi, kebutuhan kita sebagai manusia yang normal Bapak Ibu ya. Pasti banyak orang pengen rumah ya. Rumah sekarang harganya berapa sih kalau misalkan di tempat saya di Bandung itu minimalnya rumah yang ukuran 70 meter persegi itu kurang lebih 400 jutaan Bapak Ibu. Nah, itu rumah bukan rumah mewah tapi rumah biasa-biasa saja Bapak Ibu. Rumah sederhana yang intinya ya layak dihuni lah. Mungkin ini harapan banyak orang termasuk yang belum menikah butuh rumah yang kurang lebih harganya 400 jutaan. Terus mungkin juga kita butuh mobil keluarga untuk melindungi anak-anak kita dari kepanasan Bapak Ibu ya. Nilainya mungkin 100 juta. Terus ada juga sepeda motor, kita perlu juga nilainya mungkin 30 juta. Terus juga kita mungkin kalau misalkan disuruh milih antara karyawan dan pengusaha, tentu kita akan milih jadi pengusaha Bapak Ibu. Nah, pengusaha mungkin kurang lebih kayak misalkan bikin toko besi atau misalkan bikin usaha toko kelontong, kurang lebih modal yang diperlukan sekitar 200 jutaan Bapak Ibu. Terus juga mungkin kita butuh kebutuhan untuk umroh, mungkin kalau sekarang per orang itu 30 jutaan, kalau suami istri mungkin 60 jutaan. Terus juga kita mungkin butuh buat pendidikan anak, supaya anak bisa sekolah sampai minimalnya S1. Nah, kita butuh biaya kurang lebih 100 jutaan, terus kebutuhan buat liburan juga, mungkin kurang lebih 50 jutaan Bapak Ibu. Nah, ini semua adalah bukan harapan-harapan yang terlalu muluk-muluk Bapak Ibu ya. Jadi ini semua harapan yang wajar kita sebagai manusia normal, ingin punya rumah, mobil keluarga dan sebagainya. Nah, kalau ditotalkan, kebutuhan kita itu kurang lebih sebesar 940 jutaan Bapak Ibu. Betul ya? Nah, yang jadi masalah untuk mendapatkan 940 jutaan itu kita butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Misalkan kita anggaplah kita bisa nabung misalkan. Kita bisa nabung sebulan misalkan 1 juta. Bahkan ada yang tidak bisa nabung sama sekali. Jadi harapan-harapan yang tadi kita sebutkan itu ya kemungkinan tidak akan bisa terwujud Bapak Ibu. Nah, anggaplah misalkan tadi 940 juta. Berarti kurang lebih kita butuh waktu 940 bulan Bapak Ibu untuk mewujudkan semuanya.
Nah, 940 bulan dibagi 12 bulan, kurang lebih 78 tahun, barulah terkumpul uang sebesar 940 juta, Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu menunggu waktu sampai 78 tahun, Bapak Ibu? Kan tidak mungkin, seperti itu. Nah, kita di PT PAN hanya memberikan solusi, mudah-mudahan PT PAN juga ibaratnya benar-benar bisa memberikan solusi bagi teman-teman semuanya dalam waktu 1 tahun bisa mendapatkan uang hingga 1 miliar, Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nah, saya bicara enggak tidak muluk-muluk, bukan hal mustahil. Jadi kita sendiri di perusahaan sudah mencoba kurang lebih 10 bulan ini omset kita itu kurang lebih 1,7 M, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita juga modal bukan modal miliaran, Bapak Ibu. Kita hanya modal nekat saja, terus terang. Kita hanya punya impian besar, kita ingin membantu banyak orang, termasuk juga para anak yatim, bagaimana caranya meskipun kita tidak punya uang, tapi bisa kita bahagiakan mereka, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dengan bantuan juga doa anak-anak yatim, PT PAN sampai sekarang masih bisa berdiri, Bapak Ibu, dengan ujian terus terang yang luar biasa. Teman-teman kita juga sebagian ada yang mendirikan perusahaan kopi juga, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin sebagian leader tahu ada beberapa orang dari kita juga mendirikan usaha sendiri dengan merek kopi yang lain dan marketing plan dan produk yang sama. Tapi alhamdulillah hanya berjalan 2 bulan 3 bulan mereka sudah pada berhenti lagi, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah tapi sekarang kita PT PAN masih tetap berdiri sampai sekarang dan insya Allah PT PAN akan long life, Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya acara kita hari ini bagaimana caranya dalam waktu 12 bulan kita bisa mendapatkan benar-benar itu uang 100 juta per bulan, Bapak. Jadi kalau misalkan tadi Pak Michael sempat singgung, nanti kita bahas detail lagi. Jadi kemungkinan kita di bulan ke-9 kita itu sudah bisa mendapatkan bonus sebesar 262 jutaan, Bapak Ibu. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu ya. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu ini semua perlu ilmu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya action saja, tapi kita harus dibarengin juga dengan ilmu. Insya Allah nanti kita akan share bagaimana caranya kita mendapatkan minimal 4 mitra aktif atau leader aktif, Bapak Ibu ya. Jadi angka-angka di sini saya harapkan ini bukanlah angka-angka saja, Bapak Ibu, tapi benar-benar bisa kita wujudkan dan kita realisasikan, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kita nanti ke sini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan benar-benar 4 mitra aktif, Bapak Ibu. Jadi kita ada parameter bisnis, Bapak Ibu. Jadi parameter bisnis itu ibaratkan Google Maps-nya kita kalau misalkan kita bepergian ke tempat yang belum kita kenal, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah mungkin saya di manajemen juga sama teman-teman leader juga ada Pak Michael yang luar biasa, dan juga Pak Yopi mungkin udah pengalaman di bisnis jaringan. Kita sudah mengalami jatuh bangunnya di bisnis jaringan. Maksudnya ya jadi kalau misalkan kita sudah paham, kalau bisa teman-teman yang baru bergabung atau menjalankan bisnis jaringan, sudahlah percayakan saja kepada teman-teman yang sudah senior, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kalau bisa diusahakan gabung di Kopi Enak itu minimal 3 hak usaha, Bapak Ibu. Maksudnya bukan 1 orang 3 hak usaha, tapi tadi kata Pak Michael bilang, minimal istri kita didaftarkan dan anak kita didaftarkan juga. Kalaupun kita belum punya istri, mungkin bisa orang tua kita, ayah kita didaftarkan atau ibu kita didaftarkan, Bapak Ibu. Begitu. Jadi maksudnya bagaimana? Karena kalau misalkan nanti kita hanya mendapatkan bonus dari 1 hak usaha saja, nanti takutnya ketika jaringan kita besar, kita akan menyesal, Bapak Ibu. Jadi keputusan di awal akan menentukan hasil akhir. Jadi antara punya hak usaha 1 dengan punya hak usaha 3, tentu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi mulai dari sekarang kalau Bapak Ibu masih ada rezeki,
kalau bisa ditambahin minimal kita punya 3 hak usaha Bapak Ibu. Jadi nanti nggak akan ada lagi penyesalan kalau misalkan tiba-tiba jaringan kita ternyata besar di semua kakinya gitu. Nah, cuman untuk menjalankannya tidak semua langsung kita 3 hak usaha digarap semua maksudnya. Jadi Bapak Ibu jalankan bertahap. Jadi misalkan kalau misalkan mitra baru, Bapak Ibu hanya jalankan fokus di jaringan yang paling atas saja. Jadi terus nanti juga ada kedalamannya, Bapak Ibu. Kewajiban Bapak Ibu itu menjalankan sampai 2 kedalaman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman kita yang di bawah minta bantuan, terus Bapak Ibu misalkan tidak mau bantu, apalagi misalkan teman-teman yang minta bantuannya itu di jaringan kaki besar atau kaki gajah. Bapak Ibu biasanya kalau upline-nya yang tidak ikhlas biasanya akan sulit untuk membantu. Jadi upline yang hanya fokus uang, fokusnya hanya membantu jaringan kecil saja. Tapi kadang-kadang jaringan besarnya dianggapnya crossline Bapak Ibu. Karena ketika mereka berkembang memang nggak pengaruh ke bonus pasangan. Sebetulnya itu salah besar Bapak Ibu karena itu akan diduplikasi kembali oleh mitra-mitra kita yang di bawah. Jadi mau itu di kaki besar atau kaki kecil itu semua adalah aset kita. Itu adalah semua mitra kita yang wajib kita bantu dan kita bantu sampai sukses benar-benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali membedakan mana jaringan besar, mana jaringan kecil. Jadi kalau bisa Bapak Ibu wajib membantu minimal di 2 kedalaman, baik itu di jaringan besar maupun itu jaringan kecil. Karena itu sangat berpengaruh pada duplikasi yang akan dilakukan sama mitra-mitra kita nantinya. Seperti itu. Terus juga nanti kelebaran, apa maksudnya kelebaran? Jadi kalau ini kedalaman untuk menguatkan aset, tapi kalau kelebaran itu untuk menaikkan omset Bapak Ibu. Maksudnya kalau Bapak Ibu ingin hasilnya besar, maka Bapak Ibu harus melakukan kelebaran sebanyak-banyaknya. Maksudnya jadi perbanyaklah sponsor generasi ke-1 kita Bapak Ibu. Jadi semakin banyak generasi ke-1 kita, maka nanti bonus RO-nya akan luar biasa Bapak Ibu. Mungkin bukan miliaran lagi, tapi bisa puluhan miliar, sangat bisa sekali Bapak Ibu. Karena kita berlaku sampai 20 level. Dari satu hak usaha saja, dari satu kaki saja, misalkan kita punya sponsor 1, potensinya itu bisa 2 miliar jalan sebelah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 10 sponsor, semuanya level 1 semua dan semuanya aktif, Bapak Ibu bisa nyampe 20 miliar per bulan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi banyakkanlah sponsor-sponsor atau level ke-1 kita Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mungkin ini anak kita yang A2, yang ini istri kita. Nah, maksudnya untuk member baru janganlah dipikirin dulu anak istri kita, tapi fokuslah kepada hak usaha pertama kita. Bagaimana caranya hak usaha pertama kita itu plus out setiap harinya. Nanti baru setelah operasional kita kuat, kita mampu membina 4 kaki, barulah kita mikirin ID-nya anak istri kita. Nah, insya Allah kalau misalkan diduplikasi bagus, semuanya fokus dulu ke timnya dulu, jangan dulu fokus ke hak usaha kita yang kedua, ketiga. Insya Allah kita akan kuat jaringannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini kedalaman. Jadi kewajiban kita itu, kita wajib membantu sampai, kalau misalkan di keluarga itu anak dan cucu. Jadi kita itu wajib membantu sampai cucu kita Bapak Ibu. Nah, kenapa cicit nggak usah perlu dibantu? Karena bonus kita masih kecil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu turun ke cicit, ke generasi ketiga, kemungkinan Bapak Ibu akan babak belur. Karena operasionalnya nggak kuat. Jadi ketika misalkan cicit kita minta bantuan kita, lalu kita misalkan nggak bisa bantu, maka itu bukan kesalahan kita. Jadi karena parameter bisnisnya seperti ini. Nah, ini kelebaran. Jadi Bapak Ibu diusahakan untuk mensponsorin orang sebanyak-banyaknya. Jadi perbanyaklah level ke-1 kita. Nah, prospecting seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya yakin banyak sekali orang yang sudah tahu cara sukses di bisnis jaringan Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang tidak mau melakukan apa yang sudah dia tahu. Nah, seperti yang tadi saya bilang di siang hari bahwa
penawaranlah kunci utama di bisnis jaringan. Kalau misalkan kita tidak mau menawarkan, kita malas, malu, gengsi, dan sebagainya, maka jangan berharap Bapak Ibu bisa sukses di bisnis jaringan. Nah, saran yang baik itu untuk presentasi itu kita minimal 5 kali per hari Bapak Ibu. Dan 1 minggu ke 30 orang berbeda. Nah, tugas kita bukan untuk closing Bapak Ibu. Karena sejago apapun orang marketing, yang namanya ditolak itu pasti akan ditolak Bapak Ibu. Karena itu sudah kodrat dalam hukum jual beli. Jadi meskipun jago marketing, tapi kalau misalkan dia hanya menawarkannya ke 1 orang saja 1 hari, kemungkinan dapat yang closingnya kemungkinan agak susah. Nah, berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja, tidak ahli marketing, tapi karena dia actionnya kuat, dia melakukan sehari misalkan presentasi 5 kali per hari, seminggu 30 kali per minggu, kemungkinan dia akan mendapatkan calon mitra baru pasti Bapak Ibu. Karena apapun barangnya, kalau kita misalkan melihat hukum Pareto, ketika kita menawarkan barang ke 10 orang, biasanya 8 orang menolak dan 2 orang pasti join Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan mitra baru Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya diam saja, bisa mendapatkan bonus puluhan juta per bulan dari Kopi Enak, tapi tanpa action, maka Bapak Ibu sama dengan ngimpi Bapak Ibu. Jadi bukan membuat impian atau mewujudkan impian, tapi Bapak Ibu ngimpi. Karena ya tanpa penawaran, tanpa penjualan, tidak mungkin kita bisa mewujudkan impian kita Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, nanti bukan berarti dari 30 orang tadi yang menolak langsung aktif Bapak Ibu. Biasanya dari yang join tadi itu tidak semuanya aktif Bapak Ibu. Ada misalkan 20% yang aktif dan 80% yang pasif. Nah, berapa sih 20% dari 6 orang? Kurang lebih 1 orang yang aktif. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu closing kurang lebih 6 orang, terus semuanya pada pasif, yaitu tidak salah karena itu sudah hukum Pareto dan itu sudah wajar. Bapak Ibu tinggal lagi mencari lagi mitra-mitra baru yang lainnya Bapak Ibu. Karena tidak mungkin semua orang begitu join langsung aktif semua, tidak mungkin. Seperti itu. Terus juga kita nanti diusahakan kalau memang kita misalkan memang ingin penghasilan besar, kita harus selalu upgrade otak kita Bapak Ibu. Karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, dengan ribuan macam karakter ibaratnya. Kalau wawasan kita tidak di-upgrade, ilmu kita tetap segitu-gitu aja, maka kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali untuk baca buku Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga malas kalau baca buku, tapi ya karena kebanyakan orang sukses saya lihat memang mereka semua adalah pembaca buku Bapak Ibu ya. Tidak ada satupun orang sukses yang malas belajar, merasa sudah pintar. Semua orang sukses sampai sekarang masih belajar, Bapak Ibu. Guru saya aja yang penghasilannya dari ratusan juta per bulan, sampai saat ini masih belajar, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak merasa sudah pintar, mereka tidak merasa sudah jago, tapi mereka masih belajar untuk menaikkan asetnya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, terus juga nanti kita kebanyakan orang ketika mereka banyak ditolak, mereka tidak konsultasi, bahkan konsultasi ke orang yang salah, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka setelah melakukan presentasi tapi ditolak terus, ternyata mereka tidak mau melakukan konsultasi. Akhirnya mereka kadang-kadang konsultasi ke orang yang tidak tepat. Contoh ke tetangga misalkan. Tapi tetangganya tidak mengerti tentang bisnis MLM. Akhirnya mereka suruh cari kerja aja yang normal, misalkan ngapain dijalanin di MLM susah katanya seperti itu. Atau misalkan mitra kita konsultasi ke leader MLM yang lain, akhirnya disuruh join MLM yang lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu konsultasilah ke orang yang tepat, misalkan ke upline-nya. Kalau upline-nya tidak bisa memberikan solusi, cobalah konsultasi ke upline yang kedua.
terus cari lagi ke upline yang ketiga kalau dirasa misalkan permasalahan yang Bapak Ibu alami belum terselesaikan. Terus dicari sampai Bapak Ibu menemukan solusinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita juga kalau bisa ada ngopi mingguan itu wajib Bapak Ibu. Jadi ngopi mingguan bisa offline, bisa online. Kalau bagus sih offline karena kalau offline akan silaturahminya lebih terjaga, terus hubungan emosional kita dengan mitra-mitra akan terjaga. Insya Allah kalau misalkan saling semangat menyemangati dalam offline, insya Allah tim kita akan solid Bapak Ibu ya. Tim kita akan solid, akan terjaga dan pertumbuhan akan terus meningkat. Jadi kalau misalkan luar kota nggak apa-apa sih online juga. Cuman kalau diusahakan ya memang kita harus bertemu secara offline Bapak Ibu. Biar hubungan emosional kita lebih terjaga lagi. Terus juga kita nanti ada namanya Fantastic Seminar bulanan Bapak Ibu ya. Jadi semua teman-teman yang di home sharing, teman-teman yang di biasa ngopi mingguan, kita adakan acara di setiap sebulan sekali, mungkin di tiap kota. Jadi semua ngumpul untuk supaya kita punya semangat baru Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan pertemuan di online dengan pertemuan di offline dalam satu gedung dengan energi yang sama-sama positif, ya, insya Allah semangat kita akan bertambah Bapak Ibu. Nah, terus yang sangat penting sekali, kita jarang melakukan evaluasi Bapak Ibu. Jadi ketika tim kita tidak ada pertumbuhan, ya cukup pasrah saja. Ketika tim kita misalkan pada macet, kita cukup pasrah saja tanpa adanya evaluasi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa diusahakan ketika tim kita ada penurunan atau tim kita stuck, Bapak Ibu seharusnya evaluasi dan konsultasi ke orang-orang yang dirasa Bapak Ibu percaya seperti itu. Jangan diam saja Bapak Ibu. Ketika misalkan ada kendala atau ada apa, Bapak Ibu buru-buru konsultasi ke upline yang Bapak Ibu percaya supaya kejelekan-kejelekan di minggu kemarin atau kekurang baikan di minggu kemarin, di minggu ke depan jangan dilakukan lagi dan bisa meningkat Bapak Ibu. Misalkan minggu kemarin hanya bisa presentasi 5 kali per hari. Nah, diusahakan di minggu ke depan jangan sampai 5 kali per minggu misalkan. Jadi dengan adanya evaluasi Bapak Ibu bisa lebih baik dalam hal cara presentasinya atau dalam hal perkembangan aktivasi Bapak Ibu. Nah, sementara kalau misalkan tidak ada evaluasi, Bapak Ibu cuma pasrah saja, maka ya kita susah bisnis akan majunya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu. Termasuk nanti kita akan bahas bagaimana caranya menjual apapun, kapanpun dan dimanapun, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini harusnya offline, cuman saya hanya kasih gambaran aja sedikit saja. Mudah-mudahan ada yang masuk dan diserap sama Bapak Ibu semua. Jadi kenapa sih ada yang presentasinya ditolak, ada yang presentasinya diterima Bapak Ibu. Jadi jadi begini Bapak Ibu. Sebelum terjadinya closing, memang ada beberapa batu Bapak Ibu. Beberapa batu yang menghambat kita untuk terjadinya closing Bapak Ibu. Jadi batu yang pertama itu kita harus bisa dipercaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu batunya yang menghambat, maka closing itu tidak akan susah Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita harus membangun dulu kepercayaan. Nah, ketika orang percaya, maka jangankan 100.000 Bapak Ibu. 10 juta, 20 juta orang itu pasti akan memberikan kalau misalkan mereka sudah percaya kepada kita. Jadi kenapa 100.000 juga mereka tidak percaya? Mungkin reputasi kita kurang baik Bapak Ibu.
kita mungkin pernah nipu, mungkin kita mungkin pernah merugikan orang lain karena reputasi kita kurang baik. Nah, akhirnya meskipun 100.000 juga mereka tidak akan percaya. Tapi kalau misalkan orang lain sudah percaya sama kita, reputasi kita baik, maka insya Allah jangankan 100.000 Bapak Ibu, 10 juta juga, 20 juta juga insya Allah orang lain akan memberikannya. Seperti itu. Terus juga kita harus membangun keakraban, misalkan kita ngebahas dulu dari hobi kita, misalkan, terus juga dari gerak. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang nolak atau join dengan apa yang kita tawarkan, ya. Ini masih banyak sebetulnya, cuma takutnya waktunya akan kurang, jadi kita percepat saja. Terus yang kedua, setelah kita bisa dipercaya sama orang, kita juga harus menggali kebutuhan orang itu. Apakah itu orang itu butuh kopi kita, produk kita, apakah orang itu butuh bisnis kita atau tidak, kita harus menggali kebutuhannya. Jadi jangan sampai orang butuh bisnis tapi kita tawarin produknya. Atau kebalik, orang hanya butuh produknya saja, tidak butuh bisnisnya, tapi kita paksakan kita masuk bisnisnya, Bapak Ibu. Jadi kita harus pintar-pintar menggali apa sih kebutuhan calon mitra kita itu. Nanti kalau misalkan kita sudah masuk produknya, baru kita jelasin bisnisnya bertahap, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, setelah kita bisa dipercaya, terus orang juga butuh produk kita datang ke rumah teman itu jangan sampai sebagai sales, Bapak Ibu. Jadi kita datang ke rumah teman itu harus biasa sebagai pemberi solusi. Bapak Ibu harus gali dulu apa kira-kira keluhannya dalam hidup misalkan. Jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan solusi. Jangan sampai ketika mereka lagi butuh solusi tapi kita malah suruh ngopi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan menawarkan sesuatu tanpa tahu permasalahan orang lain. Jadi kita harus gali dulu apa sih kendalanya, apa sih keluhannya orang tersebut. Jangan-jangan mereka sudah banyak uang misalkan, atau misalkan mereka tidak suka kopi misalkan. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar menggali dan sebagai pemberi solusi, Bapak Ibu. Insya Allah kalau misalkan kita datang sebagai pemberi solusi, jarang sekali kita ditolak orang, Bapak Ibu ya. Beda dengan kita datang sebagai sales, gitu, seperti itu. Terus kebanyakan orang kalau kita tawarkan barang atau tawarkan bisnis, mereka suka keberatan, Bapak Ibu. Misalkan bilang dulu sama suami lah, bilang dulu sama istri lah, terus tanya-tanya dulu informasi yang lain lah, dan sebagainya. Jadi tugas kita sebagai pebisnis sejati ya memang kita harus bisa mengendalikan keberatan dari calon mitra kita, Bapak Ibu. Nah, cara mengendalikan keberatan banyak caranya, Bapak Ibu ya. Mungkin salah satunya kita bisa kasih garansi 100% uang kembali, Bapak Ibu. Jadi di bisnis kita itu memang tidak ada ruginya. Ketika Bapak Ibu mau menggaransi 100% uang kembali, insya Allah perusahaan siap, Bapak Ibu. Jadi kalau ada stokis yang mau jadi stokis takut rugi, garansi aja 100% uang kembali. Jadi kita siap, perusahaan pun siap, karena kita tidak mau merugikan orang lain satu orang pun. Ketika ada barang yang tidak laku atau mau dijual kembali lagi ke perusahaan, kita akan beli lagi 100% utuh, Bapak Ibu, tanpa potongan. Jadi silakan Bapak Ibu menawarkan produk kita mau itu ke member, mau itu ke stokis, kasih garansi aja 100%, kita akan beli kembali ketika misalkan barangnya tidak laku atau Bapak Ibu merasa rugi, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, terus juga ketika kita presentasi, ada dua yang hasil, Bapak Ibu. Ada yang join dan ada juga yang menolak. Nah, ketika orang lain menolak, biasanya kita langsung negatif. Jadi padahal dari yang menolak itu kita masih bisa mendapatkan profit, Bapak Ibu ya. Jadi untuk orang yang menolak, bisa jadi karena mereka mungkin lagi pusing, atau lagi nggak punya uang, atau lagi nggak suka bisnis, nggak masalah. Tapi kita minta referensi kepada yang menolak, apakah ada temannya atau saudaranya yang suka bisnis, Bapak Ibu ya. Jadi orang yang menolak pun kita bisa gali daftar namanya untuk kita presentasi atau kita tawarkan bisnis kita dan kopinya. Jadi belum tentu dari yang menolak itu tidak ada rezeki di sana, Bapak Ibu. Dari yang menolak itu masih memungkinkan untuk
kita mendapatkan rezeki dari sana. Jadi kita minta referensi namanya dari yang menolak tadi. Terus juga kita harus follow up. Jadi ketika kita presentasi bukan berarti harus join langsung, Bapak Ibu ya. Jadi presentasi itu hanya iklan, ibarat Raffi Ahmad iklan di TV misalkan. Terus kita lagi di air kan nggak lihat Raffi Ahmad lagi iklan apa gitu ya. Nah, jadi presentasi itu ya ibaratnya kita lagi iklan, tidak berarti harus closing langsung hari itu juga. Bapak Ibu bisa melakukan follow up di maksimalnya 2 kali 24 jam Bapak Ibu atau 2 hari kemudian. Jadi Bapak Ibu dalam follow up harus antusias bahwa bisnis kita itu bisnis benar, bisnis yang real, bisnis yang menjanjikan, ibaratnya bisnis yang bukan aneh-aneh. Terus juga harus bisa buka mindset juga. Terus juga harus dengan mendesak si follow up-nya. Terus Bapak Ibu kita kasih garansi 100% uang kembali biar calon mitra kita tidak rugi, Bapak Ibu tidak merasa rugi dan tidak ragu-ragu. Seperti itu. Terus kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ternyata tidak bisa presentasi atau belum mahir dalam melakukan presentasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu bisa mengundang calon-calon mitra Bapak Ibu untuk hadir di acara ngopi mingguan atau ngopi bulanan Bapak Ibu ya. Jadi biarkan nanti ada Pak Michael, ada Pak Yopi yang menjelaskan di ngopi mingguan. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya mengundang saja untuk hadir di acara misalkan kayak Fantastic Seminar atau misalkan acara ngopi mingguan, biarkan Pak Michael dan Pak Yopi dan teman-teman yang lain yang menjelaskan tentang kopi enak dan bisnisnya. Jadi Bapak Ibu misalkan belum bisa mahir dalam presentasi, belum bisa mahir dalam menjelaskan sistem, Bapak Ibu bisa mengundang calon-calon mitra Bapak Ibu untuk hadir di acara-acara PT Fun. Biarkanlah orang-orang yang sudah pengalaman dan sebagainya yang menjelaskan kepada calon-calon mitra Bapak Ibu semua. Jadi kita gotong royong, kita bersama-sama untuk maju Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan mau ada tanya jawab tentang perusahaan atau tentang apa boleh. Sebetulnya sih harusnya ini offline karena kurang maksimal Bapak ya. Jadi kita nggak bisa panjang lebar bahasnya karena di sini hanya lewat online. Mungkin silakan Pak Yopi kalau misalkan mau ada yang ditanyakan tentang perusahaan, barangkali ada yang dilakukan, waktu sudah jam 9. Oke. Silakan Pak Yopi. Ya, oke. Sebentar saya nyalakan dulu mic-nya teman-teman. Oke, teman-teman, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh CEO kita, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi betul sekali apa yang beliau sampaikan tadi itu benar-benar ini ilmu tingkat dewa, teman-teman ya. Ini benar-benar luar biasa sekali. Saya tertarik dengan yang namanya baca buku tadi karena di sini kita perlu sekali mengupgrade diri kita tadi. Tadi saya lihat ada buku Personality Plus dari Florence Littauer kalau tidak salah ya pengarangnya. Itu luar biasa sekali, ada 4 kepribadian orang ya, ada sanguin, kolerik, plekmatis, dan melankolis ya, di mana 5 menit kita ketemu dengan orang 4 jenis itu, kita udah tahu dia ada di posisi mana, dan bagaimana cara closing dengan dia gitu ya, seperti orang plekmatis disodor aja dia langsung tanda tangan loh, ya seperti itu teman-teman. Teman-teman, mumpung masih ada mumpung kita kehadiran owner, ya teman-teman boleh bertanya langsung nih teman-teman ya. Saya sudah buka mic-nya. Apa saja boleh ditanyakan di sini teman-teman ya. Silakan 1, 2, 3 pertanyaan. Ya baik. Silakan yang ya. Bertanya lagi Pak Rahmat. Ya. Untuk posting biasanya itu kan nama banyak yang sama Pak. Nah, misalkan Bambang gitu kan. Nah itu kadang-kadang nama sudah digunakan, padahal kan belum digunakan. Makanya bisa juga diganti dengan yang di log tuh nick-nya atau apa gitu, bukan namanya Pak. Nah, itu pertanyaannya gimana solusi terbaik. Waktu awal-awal saya masih oke, karena sekarang udah rada banyak jaringan, setiap posting ada aja yang namanya begitu lagi mitra. Jadi ya kendala juga Pak, mohon solusi. Oke, saya persilakan Pak Denny, dinyalakan dulu mic-nya Pak Denny. Siap. Ya, barusan siapa Pak Rahmat ya?
Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi begini Pak Rahmat, bagus pertanyaannya. Jadi begini, kan kita pengennya long life, benar-benar long life ya. Nah, sniper itu, para pemain sistem itu nomor NIK itu bisa ngarang juga masuk Pak Rahmat. Jadi NIK bisa ngarang masuk, terus nomor rekening juga bisa beli, ratusan juga bisa Pak Rahmat. Jadi ketika misalkan nomor NIK di lock dan nomor rekening di lock, itu sangat mudah sekali bagi pemain sistem. Kebetulan teman-teman saya juga banyak juga pemain sistem. Kita juga belajar dari sana, dari teman-teman yang pemain sistem, supaya gimana sih supaya perusahaan kita itu bebas dari para sniper. Karena kita benar-benar ingin long life. Jadi kita tidak ingin perusahaan kita jebol dengan pemain sistem, karena produk kita itu gampang sekali dijual. Jangankan ke bandar-bandar yang penerima produk-produk pemain sistem. Kita ibaratnya dititipin di warung-warung juga kita bisa diterima Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu kita di lock-nya dari nama. Nah, untuk mempermudah pendaftaran ketika nama ada yang sama, Bapak Ibu cuman hanya dipakai spasinya saja. Contoh misalkan Asep Nurdin misalkan. Kan udah ada tuh, udah terdaftar tuh. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal nambahin spasi saja satu, misalkan Asep spasi Nurdin. Itu insya Allah akan masuk dan terdaftar dan bisa lolos Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, kemungkinan kita rawan sekali kena sniper Bapak Ibu. Jadi kita sangat mengamankan sekali, jangan sampai perusahaan kita bisa jebol seperti itu. Insya Allah itu bukan hal yang kendala Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga menambahkan misalkan hurufnya 2, misalkan Asep Nurdin, N-nya double. Itu tidak masalah. Jadi kalau misalkan mau diedit nanti boleh, kalau misalkan tidak diedit pun ketika WD pasti cair Bapak Ibu. Jadi ketika tidak diedit pun adminnya sudah tahu, meskipun Nurdin N-nya 2, itu pasti karena ada yang sama. Jadi admin kita sudah tahu, sudah paham, itu pasti ditransfer, tidak ada masalah dalam hal WD Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Luar biasa ya. Ini salah satu teman-teman, ini salah satu yang membuat saya tertarik di sini adalah kita menghindari yang namanya sniper atau orang yang nembak dengan meliar-meliaran ya. Kalau di bisnis tetangga di sebelah itu banyak sekali orang yang join meliar-meliaran, kemudian dia bikin ribuan akun, itu hitungan minggu sudah collab itu perusahaan seperti itu. Tetapi di sini satu orang hanya boleh punya satu akun ya, satu nama, satu akun satu nama. Tetapi seperti yang tadi Pak Denny katakan bahwa di sini kita bisa diedit, bisa dikasih spasi 2 atau dikasih titik 2 titik gitu ya, seperti itu di ekornya, dan kita pun bisa mengajukan edit data di adminnya teman-teman ya. Jadi admin di sini selalu siaga di jam kerja ya, mulai jam 8 sampai jam 16 sore kita bisa japri admin ya, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu Pak Rahmat ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada Pak Mursid. Pak Mursid. Ya, silakan Pak Mur. Silakan. Pak Mursid Jogja, silakan Pak. Oke Pak. Masuk Pak. Masuk, luar biasa. Ini Pak, maksudnya kalau hanya KTP misal tambah 1 SIM itu bisa enggak Pak? Masalahnya kan kayak saya punya mitra itu kendalanya dia udah duda, nggak punya istri, nggak punya anak, lah kepingin nembak buat apa namanya RO biar dapat poin. Nah kalau SIM masih bisa enggak itu masuk? Sama ini Pak. Mungkin yang sering ditanyain BPOM sama apa itu yang di produk itu kira-kira kapan ya? Ya, karena kan kalau ketemu sama pemain-pemain itu mesti ditanyain tuh BPOM-nya udah ada belum, sama APL 2i-nya udah ada belum. Oke, Pak. Mungkin sementara itu aja. Iya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Mungkin saya boleh lengkapin pertanyaan dari Pak Mursid ya, Pak Mursid ya. Yang tidak punya istri, yang tidak punya anak, boleh nggak satu menggunakan SIM seperti itu Pak Denny ya? Silakan Pak Denny. Ya Pak. Jadi untuk
untuk yang belum punya anak, belum punya istri, untuk menggunakan SIM memang tidak bisa. Jadi kita wajib KTP saja. Kenapa? Karena nanti ke depannya kita kan urusannya dengan bisa diwariskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen misalkan dua usaha, Bapak Ibu bisa pinjam KTP-nya tetangga, misalkan teman atau lah misalkan teman pinjam KTP-nya yang punya rekening. Soalnya itu nanti ketika diwariskan nanti akan ribet Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pakai SIM dan sebagainya. Itu satu. Jadi untuk SIM sementara kita belum bisa. Kalau untuk SIM. Nah, terus untuk kedua, masalah legalitas Pak. Jadi begini Pak, kita itu di perusahaan bukan main-main. Kita benar-benar ingin long life, bahkan kita bukan target 10 tahun, 20 tahun. Kita ingin perusahaan kita itu manjang sampai anak cucu kita. Seperti itu. Amin. Untuk misalkan BPOM, saya kan kebetulan dekat dengan orang AP2LI Pak. Kebetulan beliau orang kode etik juga. Untuk saat ini peraturan baru pemerintah memudahkan para pelaku usaha untuk dalam hal perizinan. Jadi untuk BPOM, apalagi kopi tidak perlu BPOM, tapi kita lagi proses. Cuman untuk PIRT saja, jangankan untuk skala nasional, bahkan untuk ekspor pun sekarang dengan PIRT sangat bisa Pak. Itu satu. Jadi BPOM itu sudah bukan masalah untuk sekarang. Karena mungkin dulu ya, tapi pemerintah sekarang memberikan kebijakan baru memudahkan para pengusaha untuk melakukan penjualan produk-produknya ke nasional hanya dengan PIRT saja. Apalagi pada produk kita memang bukan yang berbahaya ya, ibaratnya kopi murni biasa, nggak ada bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Dengan PIRT saja cukup untuk skala nasional, bahkan bisa ekspor Pak. Seperti itu. Nah untuk masalah AP2LI, kita alhamdulillah sudah masuk Pak. Cuman tinggal nunggu waktunya saja. Kita sudah masuk AP2LI, kita SIUPA juga kita sudah beres, tinggal nunggu nomornya saja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dalam masalah perizinan, karena memang kita bukan main-main, semua pasti dilengkapin. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, kita apa yang belum lengkap kita pasti lengkapin segera Bapak Ibu. Dan alhamdulillah untuk sementara memang kita sudah lengkap semua. Mungkin halal juga tinggal nunggu keluar. Kalau prosesnya sudah semua, tinggal nunggu keluar saja. Jadi tidak ada masalah untuk masalah perizinan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ragu-ragu masalah perizinan. Kita maksimalkan, kita usahakan semuanya lengkap dengan secepatnya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa. Jawaban yang sudah sangat memuaskan ya. Ini ada pertanyaan lagi nih di chat room. Apakah untuk sabunnya, sabun enak walet itu bisa lebih keras lagi teksturnya katanya, karena ibu ini lebih suka yang keras-keras kayak ini ya. Ibu Marlin ya, boleh ya Pak Denny katanya diusulkan lebih keras lagi ini teksturnya katanya. Pi, ini mau tanya Pi. Ya Bu, iya ini Ibu Emma dari Pariaman, Padang Pariaman. Dalam waktu 1,5 minggu sudah 3 kali order, stokisnya luar biasa sekali. Pertama 30 box, yang kedua 80 box, yang ketiga 70 box. Hanya kurang dari 2 minggu, luar biasa. Silakan Bu Emma. Assalamualaikum, leader dan owner semuanya. Selamat malam. Ya, udah diperkenalkan sama Yopi, Uni dari Pariaman, stokis satu-satunya Sumbar baru. Tadi dengan pertanyaan yang banyak-banyak mungkin sudah banyak yang terjawab juga. Pertama tentang daftar nama yang sudah ada, bagaimana caranya. Uni sudah coba itu untuk daftar yang sudah ada itu namanya Uni tambah titik 1 aja. Jadi tidak ada kendalanya yang merusak. Kalau spasi kita buat agak jarak-jarak, tapi ini buat 1 titik itu 1. Udah clear itu tadi jawabannya. Kemudian untuk BOPOM udah dijawab tadi. Terus yang ketiganya Uni mau tanya ini, kalau di Pariaman ini orang khususnya di tempat Uni itu orang banyak pakai Bank Nagari, Bank Sumbar. Jadi Uni mohon kepada CEO untuk bisa memasukkan daftar Bank Nagari atau Bank Sumbar. Karena di sini pada umumnya banyak Bank Sumbar. Terus yang ketiga lagi, itu kemarin mungkin sudah dibahas juga, tapi belum ada bapaknya di sini tentang jahe.
itu jahe di dalam sasetnya hanya 10. Memang saset itu besar, tapi kami di sini pada umumnya Sumatera Barat, mungkin orang-orang kami itu jahe isinya sedikit sekali 10. Orang nggak tahu itu besar bungkusnya, tapi orang di sini maunya itu biar kecil tapi banyak. Begitu. Itu untuk yang jahe. Terus yang pertanyaan lagi tadi launching kita mungkin belum disampaikan tadi atau Uni belum dengar. Launchingnya mungkin Januari 2023. Tapi di saat launching itu apakah produk ini tadi kan Bapak bilang bahwa untuk kopi ini mungkin tidak begitu oleh pemerintah, tapi Uni nanya apa BOPOM-nya nanti waktu launching itu di produk baru nanti udah ada gitu labelnya, dan kalau halal kalau udah ada labelnya BOPOM-nya bagaimana, itu memang tadi sudah dijawab, tapi Uni labelnya itu nanti ada di pada launching itu sudah ada atau gimana. Terus lagi tentang MLM ini agak masalah sedikit sebab Uni di sini PNS, bukan bilang apa-apa. Uni di Pariaman itu kepala SKB Kota Pariaman. Jadi Uni sebagai PNS kadang-kadang kendalanya kalau ngajak-ngajak orang yang agak pejabat-pejabat di atas kita, kadang dia itu MLM ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengatasi kalimat-kalimat MLM tersebut. Nah, jadi itu saja. Mudah-mudahan jawabannya lebih bagus dan lebih menyenangkan. Tapi presentasinya tadi bagus sekali. Ya, makasih banyak, Ayupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Fakar kita akan menjawab ini luar biasa pertanyaan si Uni ini. Jadi di sana harus ditambah Bang Sumbar ya, tadi ya. Bang Nagari. Ya silakan Pak Denny. Ya, luar biasa. Aduh, sampai saya bingung jawabnya gimana. Jadi begitu Bu. Kalau untuk bank kemarin memang kita sempat membuka untuk semua bank ya, termasuk Bank Bali, Bank Sumbar dan bank sebagainya. Cuman kemarin terus terang kita itu kelebihan transfer WD sampai 58 juta Bu. Jadi karena gangguan perbankan akhirnya jadi sistem yang ada di bank besar ke transfer ke bank kecil itu ada gangguan Bu. Akhirnya admin kita sampai transfer sampai ke 3 kali. Maksudnya sih ingin cepat. Jadi ketika member WD, mitra WD, admin cepat mentransferkan bonusnya kan. Nah ternyata ketika gangguan dipaksakan itu ada 2 kali, 3 kali masuk ke rekening mitra. Nah, alhamdulillah kalau mitranya yang sadar, mitranya yang baik, langsung transfer balik ke perusahaan. Tapi kadang ada beberapa mitra yang sudah kepake duitnya, sudah diambil, ditarik tunai di ATM, dan itu tidak balik lagi. Seperti itu. Kita hampir 58 juta Bapak Ibu kemarin. Nah, kalau misalkan diusahakan sih kemarin sudah. Tuban kalau bisa memang kita pakai bank-bank yang besar saja. Yang pertama kita menghindari gangguan. Yang kedua, kita memang menghematan dari biaya admin, Bapak Ibu. Karena dari BCA misalkan ke bank daerah, kita pasti kena admin lumayan besar, Bapak Ibu. Kalau misalkan satu sih mungkin nggak kerasa, tapi kalau ada nanti ribuan rekening, itu akan jadi masalah. Itu seperti itu. Jadi alangkah baiknya uang adminnya itu buat ngopi teman-teman leader lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kalau diusahakan mah ya mungkin BRI di sana lengkap, Bapak Ibu ya. Jadi BRI daerah-daerah pasti ada rekening BRI, diusahakan rekening bank-bank besar saja supaya kita menghindari gangguan seperti itu. Nah, untuk yang kedua tadi pertanyaannya masalah BPOM. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, BPOM itu sekarang sudah bukan masalah, tapi memang kita lagi proses ya. Jadi memang tidak mudah untuk mengajukan BPOM. Saya juga nggak tahu di mana lamanya. Kalau proses sudah dari 3 bulan yang lalu juga kita sudah masuk. Kita sudah tinggal nunggu audit. Cuman saya nggak tahu pemerintah lamanya di mana. Intinya itu bukan masalah, Bapak Ibu. Saya sudah ngobrol langsung dengan orang-orang AP2LI. Mereka tidak mempermasalahkan izinnya kita PIRT, tidak masalah. Seperti itu. Terus yang ketiga itu apa Pak Yopi, tadi lupa saya. Yang ketiga, bagaimana menghindari orang antipati dengan MLM. Seperti itu ya, tadi. Betul. Jadi begitu Bapak Ibu ya, yang namanya kita bisnis memang ada
yang pro dan yang kontra Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah berharap semua yang kita tawarkan termasuk atasan-atasan kita mau join bisnis kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena tetap kalau semua orang join Kopi Enak, siapa yang mau jadi PNS, siapa yang mau jadi guru misalkan seperti itu. Jadi itu adalah sebuah kodrat bisnis Bapak Ibu ya. Insya Allah masih ada jutaan orang yang akan mau menjadi tim kita sama-sama seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang susah, mungkin mereka kan ada yang sudah nyaman dengan penghasilan yang sekarang, ada yang tidak mau ibaratnya gengsi nawar-nawarin. Jadi tidak semua orang yang kita tawarkan itu mau dengan tawaran kita. Jadi Ibu hanya perlu menambah lagi daftar nama saja, insya Allah ada jutaan orang yang menunggu presentasi kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nggak apa-apalah kalau misalkan yang menolak mah tidak usah jadi pikiran, yang menolak pasti ada Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya bilang, meskipun penghasilannya sudah di atas 500 juta pun, tetap aja tetangganya nggak mau join Bapak Ibu. Karena ya memang itu sudah kodrat. Jadi sudah kodrat di bisnis, tidak semua orang mau sepemikiran dengan kita. Pasti ada aja yang menolak. Terus juga tadi sempat saya barusan baca di komentar, kenapa kita nggak ke Apli aja, nggak usah AP2LI, katanya seperti itu. Nah, sebetulnya sih tadinya kita mau ke Apli juga. Kebetulan kan kenapa kita dari awal satu hak usaha itu karena syarat Apli ya. Karena Apli itu ya memang mengharuskan kita satu orang satu hak usaha. Terus barangnya juga kita produk minimal 3. Cuman karena persyaratannya memang lebih ribet, sementara kita AP2LI saja dulu, seperti itu nggak apa-apa. Yang penting semuanya kan diakui pemerintah juga, dua-duanya juga. Tapi kalaupun kita mau masuk Apli nantinya, kita sudah siap semua. Jadi hak usaha kita cuma 1, barang kita juga sudah ada 3, kita tinggal masuk saja, seperti itu. Ibu yang tadi sudah pertanyaannya sudah lengkap semua Pak? Jahe. Diperbanyak sasetnya. Betul. Alhamdulillah Bu, kebaikan saya juga sudah melakukan survei dengan tim leader semua. Kan kita ada 3 pilihan tuh. Kalau kemasan yang sekarang 10 saset, terus kemasan yang kedua 50 saset, tapi isinya gula aren. Terus yang pilihan ketiga 50 saset, tapi isinya gula putih. Nah, ternyata kebanyakan teman-teman kan milihnya yang ketiga. Jadi kita 50 saset seperti kopi, tapi tambah gula putih. Soalnya kalau misalkan 50 saset sama gula merah, itu rasanya kurang manis, Bapak Ibu ya. Jadi kita lagi diskusi sama tim produksi, bagaimana kalau misalkan jahe dibikin 50 saset plus gula putih. Karena kalau misalkan pakai gula putih, kemungkinan rasa jahenya ada dan manisnya juga dapat. Tapi kalau misalkan pilihan kedua, 50 saset seperti kopi, terus gulanya gula merah, kemungkinan rasanya kurang manis dan kurang enak, seperti itu. Insya Allah, Bu, untuk kemasan ke selanjutnya, kita ada 50 saset lagi seperti kopi. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Iya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Denny, luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang lain mau bertanya langsung? Mumpung Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak siapa, di kota mana? Saya Dodi Anggoro dari Serang, Banten. Iya, silakan Pak. Ya, saya mau menanyakan, ini kan saya mitra baru Pak ya. Seumpamanya saya punya mitra, terus mitra saya itu closingnya itu lebih kencang larinya daripada saya gitu. Itu pengaruhnya gimana ke saya? 1. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah dari produk Kopi Enak ini bisa kita posting di media sosial? Apakah enggak? Cukup itu aja Pak. Ya, luar biasa. Mungkin Pak Denny, silakan Pak Denny. Jadi mitranya ada pengaruh nggak dengan yang di atas gitu ya, walaupun kalau mitranya lebih kencang daripada dia gitu kan? Iya betul Pak. Ya. Luar biasa. Luar biasanya di Kopi Enak itu Pak, kalau punya mitra 1 saja tanpa ada keseimbangan, itu kita masih bisa berpotensi dapat penghasilan 2 miliar per bulan Pak.
Misalkan yang di bawahnya memang aktif kanan kiri. Karena kan bonus arrow unilevel kita itu nggak pengaruh dengan kanan kiri, Pak. Jalan sebelah pun upline-nya bisa mendapatkan bonus arrow unilevel. Nah, kalau nanti Bapak hitung, misalkan teman kita yang mitra 1 itu aktif dan aktifnya kanan kiri dan semuanya arrow-nya berjalan, Bapak masih bisa berkesempatan dapat bonus 2 miliar per bulan. Sementara di multilevel yang lain itu wajib kanan kiri biasanya, Pak. Nah, kita menghargai orang-orang yang memperjuangkan kopi enak di awal. Jadi tetap kita menghargai semua dapat bonus, Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang meskipun hanya punya mitra 1 saja tidak bisa seimbang, asalkan arrow-nya nanti ke depannya jalan, tetap Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus besar. Seperti itu. Nah, terus barusan apa lagi ya, lupa saya. Untuk diposting di media sosial. Oh, boleh. Oh ya. Boleh. Jadi untuk misalkan diposting di medsos sangat boleh. Sebetulnya kalau untuk ketentuannya sih kode etik nggak boleh. Jadi untuk menghindari terjadinya perang harga. Selama harganya misalkan harga penawarannya misalkan 100.000 per box untuk kopi ya, itu tidak masalah. Yang ditakutkan itu di marketplace itu ada yang jual misalkan 60.000, 70.000, itu kan nanti akan mengganggu mitra yang menjual normal. Nah, sebetulnya di kode etik itu nggak boleh sebetulnya. Nah, tapi kalau misalkan di Facebook seperti di Instagram itu boleh-boleh saja, asalkan jangan di marketplace gitu seperti itu, Pak ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa ya, sudah terjawab ya Pak Dodi ya. Jadi kita boleh punya mitra lebih kencang daripada kita, lebih bagus lagi karena di sini kan jalan satu jalur saja kita sudah dapat berapa miliar tadi ya, luar biasa sekali bonusnya di sini gitu ya teman-teman. Silakan Pak Sukris ya, dari terima kasih, Pak, Kerobokan. Pak Sukris silakan. Tadi Pak Fuad bertanya, kayaknya Fuad Gresik mana? Pak Fuad ini luar biasa timnya nih. Pak Fuad Gresik. Siapa dulu? Aku dulu. Ya, silakan. Yang mana duluan? Ya, Pak Fuad. Pak Denny, saya Fuad dari Gresik. Mau nanya masalah levelnya roasting. Kan kalau kopi enak itu kan level roastingnya kan medium. Akhirnya kan bentuknya, warnanya itu kan coklat. Nah, itu ada perbedaan nggak dengan level roasting yang dark? Karena memang kebanyakan kopi hitam kan yang hitam bentuknya. Karena kalau diseduh, kopi enak ini warnanya coklat. Apa memang perusahaan ini menentukan pilihan di medium itu seperti apa, Pak? Mohon pencerahan karena memang banyak yang tanya, kok warna kopinya coklat? Apakah memang ada kandungan atau apa yang berbeda dengan coklat dan dark? Mungkin itu aja, Pak Michael, Pak Yopi. Mohon dibantu jawab, Pak Denny. Terima kasih. Iya, level roastingnya ya. Kok warnanya lebih coklat gitu, Pak Denny ya? Ya, betul. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, kenapa dipilih medium? Jadi begini, Pak. Kalau untuk dark itu memang hitam. Cuman itu ke sebagian perut itu kurang cocok, Pak. Jadi, tidak semua perut bisa menerima kopi yang roastingannya dark. Kalau misalkan buat tahan kantuk yang bagus untuk yang hitam, tapi untuk yang punya mah kronis itu agak kurang bersahabat. Jadi yang bisa masuk ke semua perut nyaman itu ya memang levelnya di level medium, Pak. Terus untuk kenapa enggak light itu ya memang sebelum medium. Jadi light itu memang sama. Ketika kita roastingnya kurang matang, ibaratnya setengah matang di light ya, light roast namanya, itu ke sebagian perut memang kurang cocok. Kadang-kadang ada yang mules, kadang-kadang ada yang sering ke air ketika minum kopi yang light roast seperti itu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk di level medium saja biar masuk ke semua perut seperti itu, Pak. Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Denny. Ya, yang lain silakan, yang lain yang mumpung ini jarang-jarang ini kita mendapatkan kesempatan seperti ini yang luar biasa. Teman-teman yang lain silakan bertanya. Sebelum nanti ada testimoni nih. Dinyalakan mic-nya kalau mau bertanya ya.
Ya, silakan yang mau bertanya. Pak Yopi, boleh bertanya Pak Yopi? Ya, Bu Milda, silakan Bu Milda di mana? Ya. Salam perkenalkan Bu. Ya, saya Milda dari Jakarta Timur. Nah, Pak Yopi, saya mau bertanya, bisa nggak ya untuk selanjutnya seperti kopi enak, jahe dan lain sebagainya itu di kemasannya itu kan sekarang ini kan aluminium ya. Nah, itu dibikin semenarik mungkin, jadi kelihatan mewah itu di awal. Terus jahe juga dibikin kotaknya itu tidak kempot, jadi kalau ada pengiriman jauh tidak menjadi rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa nggak untuk selanjutnya kopi itu dibikin berbagai macam, misalnya kopi dicampur campuran pemanis atau campur susu, karena tidak semua orang suka kopi hitam. Itu aja sih, Pak. Iya, silakan Pak Denny, masih monitor ya Pak Denny ya. Oke, silakan. Bu Milda, selamat malam Bu Milda. Jadi begini Bu, untuk jahe dulu lah. Kenapa jahe memang kemarin agak kempot, karena memang itu belum sesuai Bu. Jadi karena itu sebetulnya untuk kemasan untuk mungkin 30 saset, tapi ternyata isinya cuma 10 saset. Akhirnya ada banyak ruangan yang kosong, dan itu memang ketika ketubuk memang suka pada penyok. Nah, insya Allah kalau misalkan ke depannya, kalau misalkan isinya sudah 50 saset, itu semua ruang dalamnya isi dan itu nggak akan mudah penyok seperti itu. Nah, yang kedua masalah rasa, mungkin tadi Ibu inginnya ada gula dan sebagainya. Jadi begini Bu, jadi slogan kita itu memang sehat, nikmat, berkah. Nah, seperti yang beberapa dokter sampaikan, memang untuk kopi yang sehat itu memang yang tanpa gula. Nah, memang untuk kopi yang benar-benar bisa membuat sehat tubuh itu ya memang yang murni 100%. Gitu. Jadi kalau misalkan udah campur gula, udah campur susu, misalkan, tentu akan berbeda lagi manfaatnya. Gitu, seperti itu Bu. Jadi keunggulan kita memang kita dapat sehatnya Bu. Seperti itu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu tahu, memang kebutuhan gula kita itu per hari itu maksimalnya 50 gram Bapak Ibu ya. Sementara kalau kita konsumsi misalkan 3 gelas per hari aja plus gula, itu kurang lebih 75 gram. Nah, memang untuk saat ini tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu ya. Cuman efeknya akan terasa 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ketika kita mulai terasa diabetes, gula darah kita naik, misalkan, itu baru kita akan sadar bahwa gula itu memang sangat berbahaya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya kenapa kita ciptakan kopi enak murni tanpa gula, kita juga ingin menyadarkan masyarakat bahwa ngopi itu yang baik itu benar-benar tanpa gula, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu Pak Yopi. Ya, luar biasa. Yang kedua, yang terakhir tadi dibuat semenarik mungkin ya sasetnya Pak ya. Oh ya, lupa. Jadi begini Bu, insya Allah kalau untuk kemasan kita terus-terusan berevolusi, kita terus-terusan cari kemasan yang paling terbaik. Cuman untuk masalah desain sih memang kita memang sama dibandingkan dengan kopi hotel. Kita lihat misalkan kopi-kopi di hotel memang ya seperti itu, polos-polos seperti itu. Jadi kita memang bandingannya bukan bandingan kopi di warung-warung, karena kita memang kelasnya memang kelas premium sebetulnya. Kalau misalkan kita kemasannya seperti kopi di warung, ya kita nggak punya nilai jual premium sebetulnya. Nah, Bapak Ibu bisa main ke hotel, misalkan coba lihat kopinya seperti apa. Jadi tidak ada kopi yang bermerek di hotel itu. Jadi di hotel itu mereknya kopinya kemasannya polos-polos aja, sugar ya sugar, gulanya kopi ya kopi, nggak ada merek, misalkan kopinya merek ABC nggak ada. Jadi kenapa kita ciptakan itu ya memang karena kualitas kita memang sebanding dengan kualitas kopi-kopi yang ada di hotel seperti Bapak Ibu ya. Cuman insya Allah apa yang disarankan kita pertimbangkan, mungkin nanti akan ditambahin dengan merek kopi enak di sasetnya Bapak Ibu ya, sedikit saja. Tapi tidak rame-rame, karena kalau misalkan ternyata rame-rame kemasan desainnya, nanti kita akan dibandingkan dengan kopi yang di warung. Sementara kita memang tidak sebanding dengan kopi yang di warung, karena kopi di warung itu ya bahannya juga mungkin sudah beda,
Entah ada campuran apa, saya juga nggak tahu. Yang penting kopi enak itu ya memang 100% murni dan dari biji pilihan, biji petik merah semua. Nah, yang membuat sakit lambung atau sakit perut itu ya memang bijinya bukan biji pilihan petik merah, tapi ada petik hijau. Kadang-kadang misalkan biji yang kopi yang istilahnya BS juga dimasukin di roasting semua sama pabrik gitu kan. Kita nggak tahu juga. Yang jelas untuk kopi kita memang kopi biji pilihan petik merah seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Yopi. Ya, luar biasa, luar biasa. Sebelum kita nanti akan tampilkan testimoni ya dari testimoni apa dulu nih Pak Michael? Yopi sedikit, Yopi boleh Yopi sedikit ya, lagi. silakan Uni. Oh, tadi Uni mungkin ilmu Uni di sini mungkin tidak banyak. Tadi ada Bapak yang bertanya tentang warna kopinya kenapa coklat. Terusnya dijelaskan sama Bapak tadi itu jelas, tapi Uni nanti maunya ada lembaran atau ada kalimat-kalimat, misalnya tadi kan dibilang medium ini begini. Jadi Uni itu kurang paham. Jadi kalau kita prospek orang nanti kalau dia nanya menjelaskannya tuh kita belum bisa, belum paham. Kalau Bapak sudah ngerti dia yang medium kayak gini gitu. Jadi adalah selebaran kalimat-kalimat untuk selembar mengenai tentang warnanya coklat kenapa, karena ini, karena itu gitu. Itu aja. Makasih. Ya, bagus juga masukannya ya Pak Denny ya. Jadi nanti ada keterangan-keterangan warna yang coklat seperti ini, ini, bla 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 seperti itu ya Pak Denny ya. Betul. Oke. Pak, maaf mau nanya. Ya. Tadi kan bilangnya boleh pinjam KTP tetangga. Nah nanti otomatis masuk bonusnya kan ke rekening tetangga. Gimana? Iya. Betul. Ya Pak Bu Maulani ya, dari mana Bu? Iya, dari Depok. Maaf ya, gelap ya, karena anak-anak udah tidur. Oke. Jadi itu aja, saya sih baru member hari ini. Barangnya belum datang, jadi saya nggak bisa komen banyak karena belum nyobain. Oke, makasih. Ya, yang tetangga dekat atau teman dekat yang kita pinjam KTP.